Kalau teman-teman sekarang kalau hari Sabtu nggak ada kegiatan lah ya, hari Sabtu Ahad atau masih kuliah juga? Kalau Sabtu ada sebagian yang pagi dia. Kuliah? Iya, yang takasus ada yang pagi dosennya. Tapi itu memang hari produktif mahasiswa. Ya contoh kayak olahraga lah. Olahraga pokoknya nggak di asrama tuh. Wajib lah tuh ya? Wajib. Makanya kalau Sabtu Minggu insya Allah selalu rame. Kalau nggak lapangan, sekitar lapangan lah. Kalau antum memang asli orang mana? Palembang. Wong Kito Galo. Iya, Wong Kito Galo. Antum kenal Hidayatullah dari siapa? Jadi kan singkat cerita kan, namanya anak SMA tuh kan selesai tamat tuh pasti pengennya keluar kampung lah. Oke, ingin merantau lah. Iya, merantau lah. Nah, alasan yang paling simpelnya tuh biar nggak diomongin tetangga lah. Bahasa itu paling simpelnya ya. Namanya di sana suka biasalah namanya tetangga kan. Suka ngomongin gimana? Iya, biasa kayak ngomong-ngomong ditanya terus lah. Oh, mau kemana? Ya, lanjut kemana? Mau kuliah atau enggak? Sedangkan kalau kita mau lihat kondisi keluarga ini kan kayaknya kalau mau kuliah tuh agak berat lah. Agak berat lah bahasanya kayak gitu kan. Betul. Nah, jadi waktu pas ini disuruh kerja kan suruh kerja. Nah, kita nih saking kita kurang pemahaman itu ditawarilah marketing waktu itu. Kerja marketing. Ada yang tawarin? Teman SMA juga, perempuan. Sudah tamat? Sudah. Waktu itu sudah tamat di sana? Iya. Katanya marketing, boleh lah. Saya kira kan kayak di TV-TV nih marketing. Ternyata waktu pas sampai di tempatnya dia ini ternyata kayak sales gitu bang. Kalau biasanya sales kan bawa barang tawarin ke orang. Iya. Tapi kalau ini dia bawa brosur aja. Iya. Jadi kan kita bawa tas tuh penuh brosur semua. Iya. Nah turun lah, kan dia tuh sistemnya diturunkan perumahan. Nah tuh suruh nyebar 2 tim. Satu tim tuh 2 orang. Saya sama teman dekat saya. Bagikan ke masyarakat. Disuruh ketuk-ketuk rumah. Jadi satu perumahan, misalnya perumahan Ricci itu semua perumahan Ricci itu sampai sore. Nah jadi karena itu perumahan teman saya, isinya teman-teman SMA, malu lah gitu kan. Masa kerja kayak gitu kan. Masa kerja kayak gitu. Akhirnya waktu masih ini kita bilang sama teman ini teman kita semua nih isi perumahan ini. Iya katanya kita nggak usah keliling lah kita berdua kan. Kita malu nih kalau seandainya dilihat teman ternyata baru tamat udah kerja kayak gini kan. Malu lah kan. Akhirnya yaudah kita stop di rumah teman. Tapi bayar kan? Kerja kayak gitu bayar nggak? Nggak bayar ya? Nggak bayar. 1 minggu dia absen nanti dia kasih uang ke kita gitu. 1 minggu absen. Artinya dibayar mungkin targetnya sekian. Dalam 1 minggu. Dia kalau seandainya nggak dapat target sesuai apa targetnya, misalnya targetnya sebulan tuh 30 juta. Kalau nggak dapat kita nggak ada gaji. Sistemnya kayak gitu tuh. Oh, berarti kita betul-betul serahkan ke orang ya, promosikan betul. Jadi kalau kita nggak semangat gencar untuk nyari pelanggan lah gitu, berarti kita yang rugi juga. Iya, nggak dapat apa-apa kita kecuali uang per minggu itu, setiap minggunya. Seminggu pun 70.000. Masya Allah. Kita jadi keliling pagi sampai malam. Dari mau dekat zuhur sampai mau maghrib 5:30 tuh ditelepon. Nah jadi kan singkat cerita kita stop di rumah teman SMA. Ditanya lah, dari mana kok pakai baju kemeja kan? Kan kalau sales gitu kan rapi kan? Iya. Dari mana pakai baju kemeja? Pakai tas kan? Tasnya isi apa itu? Oh nggak ada kita bilang kan? Dari jalan-jalan aja, keliling tempat teman lama bilang gitu kan? Oh iya ya, sudah masuk katanya. Masuk minum, singkat cerita. Akhirnya masuklah omongan teman ini nanya, lanjut kemana gitu kan? Akhirnya kita bilang, niat saya sih pengen mondok gitu, Saya bilang kan, saya pengen mondok dari SD tapi orang tua memang belum ngizinin gitu karena takut berita-berita dulu kan diculik, gitu kan. Sering dengar gitu ya? Kampung kan kayak gitu. Ditakut-takuti kayak gitu biar kita nggak keluar. Iya, tentang pesantren. Nah akhirnya dari situ teman bilang, saya tanya balik, kemana lanjut ini? Saya kemarin ditawari beasiswa katanya, beasiswa gratis. Terus aku bilang, wih, masya Allah, bagus itu, aku bilang kan. Nah terus aku bilang, apa aja persyaratan? Nggak ada katanya, persyaratannya cuma sampai selesai aja antum. Tapi saya tolak, dia bilang. Saya bilang, rugi lah ditolak. Saya bilang, boleh nggak kalau saya? Iya katanya boleh, antum hubungi aja ustadznya. Ternyata ustadznya itu ustadz guru saya geografi di SMA. Saya bilang kok dirahasiakan, saya bilang.
Karena beliau nyari yang betul-betul ini mau serius. Bukan yang betul-betul dilihat dari attitude dia waktu pas di sekolah. Apa nilai dia. Oke. Karena saya kan masuk di teman-teman kan namanya masa-masa muda lah ya. Bujang lah ya, masa-masa muda lah. Kita akhirnya kan sering bolos kelas. Bukan bolos sekolah, bukan. Bolos kayak jam terakhir tuh kan kita ini ada istirahat jam 12. Kita waktu mau masuk jam 1 sampai jam 2 mau pulang itu kita nggak masuk, main bola di atas. Jadi kan kita agak kurang dinilai lah mungkin maksudnya. Artinya guru tuh lihat kalian tuh agak negatif lah. Iya, agak negatif lah. Jadi kan daripada mungkin bahasa pemikiran daripada nanti kita udah ngirim ke sana ternyata pulang kan. Ya sia-sia dan malu-maluin cabang gitu kan. Bahasanya mungkin kayak gitu. Terus katanya sudah. Saya chat lah beliau. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Saya mau kuliah nih sambil mondok saya bilang. Terus katanya dirit aja kan. Mungkin dia mau ngeliat kesungguhan lah. Diritnya aja. Waduh, saya bilang nih bahaya ini. Gak bisa pergi saya. Akhirnya saya nggak tahu itu nekat di kepala saya datangi beliau ke rumahnya saya. Ke rumahnya saya bilang ke beliau, saya serius pengen kuliah sambil mondok. Katanya syaratnya kan cuma sampai selesai. Saya siap, saya bilang. Kalau antum memang siap, saya datang ke rumah antum ngomong sama orang tua antum katanya. Disampaikan lah kan. Sempat bertolak belakang juga sama orang tua. Orang tua nggak mau? Belum mau. Waktu itu belum mau. Sekitar lama lah, kayak sebulan 2 bulan atau mungkin ya. Ngerayunya tuh lama kali pokoknya ngerayu. Berapa bersaudara? Sendiri? 4. Anak ke? Pertama, adik 3. Jadi agak berat lah. Agak berat karena anak pertama kan. Anak pertama, iya. Iya, adik-adik masih kecil kan. Akhirnya waktu pas didatangi lama akhirnya orang tua setuju. Nah, orang tua setuju. Nah, disitulah waktu pas itu ada muncul statement dari ustadz saya, dia bilang kalau seandainya antum nggak selesai di sini di cabang Waituba sekarang di Waikanan itu kan tempatnya perintisan kali. Antum nggak usah kuliah katanya. Jadi di TC dulu lah ya. Iya di TC. Akhirnya saya bilang saya bilang siapa takut, ini kemauan saya kan. Kita kan kalau atas dasar kemauan pasti gak mungkin enggak, pasti bisa. Itu posisinya memang perintisan memang. Kita hidup tuh cuman empat kakak lah. Maksudnya tinggal di situ. Iya. Cuma saya tuh tinggal di masjid yang itu cuma ada ruangan takmir dan di pinggir jalan lintas Sumatera. Jadi sering masuk orang gila situ. Ya, sholawatan di masjid. Kanan kiri itu sawit. Jadi ceritanya ini baru pertama kali mondok atau baru ya? Baru selama itu. SD SMP semuanya di luar ya? Enggak pernah ya di luar. Dan posisinya saya situ belum dikenalkan pondok itu seperti apa, apalagi hidayah itu belum dikenalkan. Jadi kita disuruh diajak ikut merintis saja. Baru kenal yang sabit sampai sebesar gini tuh untuk merintis yang lama di situ. Kayaknya sebulan ya. Sebulan ya? Setengah bulan. Tapi menikmati aja. Iya gimana nggak mau menikmati kan? Mau tidak mau pokoknya harus bisa karena ini keinginan dari kecil kan. Pengen mondok lah bahasanya. Dan di sisi lain pengen juga ngelanjutkan kuliah kan, biar nggak memberatkan orang tua juga nanti kelak di akhir nanti kan. Nah dari situ selesai akhirnya sampailah ke Batam. Iya, disuruh milih waktu itu. Suruh milih mau di mana, Balikpapan katanya, atau di Surabaya atau di ini. Saya bilang yang paling sedikit menghafalnya saya bilang. Iya. Karena saya kan dari SMA kan, pasti kan orang luar lah ceritanya. Orang luar yang ceritanya. Pasti belum siap, ya kan? Iya, belum siap dengan lika-liku di pondok itulah yang seketat itu kan. Iya. Nah, akhirnya dia bilang, dari Batam katanya. Di Batam katanya ada pondok baru. Baru. Ada kader juga dari Batam, Ustaz Herianto. Daya dapat istri orang Lampung. Nah, dari situ Batam aja katanya. Insya Allah nyaman antum katanya. Aman juga di situ katanya. Jadi berangkat ke sini sendiri? Iya. Sendiri? Ke Palembang sendiri. Dari Palembang ke sini sendiri. Dari bandara juga ke sini sendiri. Saya dulu diturunkan di Unjang. Saya nggak tahu kan. Saya bilang, ini besar betul ya bilang. Karena nggak pernah ngeliat gedung itu kan.
besar betul dan disambut perempuan kan, kaget saya suruh putar balik itu taksi ya, keluar jalan raya sebelah Masjid Riyadsa dulu, sebelahnya tuh jalan sebelah sana. Saya bilang, bang ini kayaknya salah nih bang, ini soalnya yang nyambutnya perempuan semua nih. Terus kan antum di sana ada ustadz nggak informasikan bahwa alamatnya di sini Iya sudah dikasihnya alamat gitu. Dulu tuh minta jemput dengan temannya yang ustadz tadi tuh, kader dari Batam, Ustadz Lukman. Ternyata Ustadz Lukman lala nggak sempet ada kegiatan katanya, akhirnya saya naik taksi. Turunlah di sana. Waduh, saya bilang gini, gimana kok perempuan nyambut. Ya sempet masuk tuh saya suruh putar balik, saya nggak berani keluar. Saya takut kan, waduh bahaya ini. Karena saya nggak pernah nengok orang-orang yang tertutup kali gitu kan, bercadar gitu kan. Iya. Grogi lah ya. Grogi lah. Sekarang masih grogi? Ya, masih sedikit. Akhirnya dijemput Pak C, dikasih nomor oleh itu Pak C. Dulu dijemputnya lah saya di halte sana tuh. Halte depan Tanjung Uncang. Halte itu dijemputnya. Saya kira bakal belok kan, ternyata enggak. Terus saya bilang, oh ini ya bang. Saya bukan katanya. Saya kira di rusun itu kan. Di rusun. Akhirnya masuk lagi lewat situ, masuk ke sini. Oh ternyata di sini. Saya nggak kaget sebelumnya. Kan biasanya teman-teman kan kaget tuh kan. Ya karena antum udah biasa lah ya. Kalau saya wah lebih lagi kan. Lebih ekstrim maksudnya. Lebih menantang lah kalau bahasa kita kan, bahasa pengkader. Berarti kan antum memang jiwanya petualangan lah. Suka mungkin mencoba yang baru, ya kan? Bisa. Jadi sampai di sana mungkin setelah melewati yang di Palembang rasanya selain dari sini mungkin kecil lah, nggak terlalu berat, ya kan? Nggak terlalu berat. Jadi sampai di sini biasa-biasa aja lah ya. Biasa aja, menikmati. Iya menikmati karena saya ini bahkan saya suka karena saya tidur di lantai 2. Sebab saking pemikiran saya tuh ini kali kan. Aduh tidur di lantai 2 nih seru nih. Ada lantai paling atas juga kan. Tempat tidur terbuka gitu. Tempat tidur terbuka. Ya, saya nikmatin aja. Iya. Mandi di empang gitu kan. Karena itu kebiasaan saya di sana kan, jadi saya wah seru kali. Ini yang sudah saya nantikan sejak lama ini, mondok ini. Akhirnya terlampiaskan sudah ya? Iya, terlampiaskan lah di sini. Alhamdulillah kan. Gitu. Jadi orang tua senang lah ya? Iya, alhamdulillah. Atau waktu antum berangkat tuh sempat banyak sih tangis haru tuh. Ada yang sampai bilang, kau ini katanya orang yang pertama kali merantau di keluarga kita. Adik mama tuh bilang, terlalu berlebihan lah ini. Bilang tenang aja, aku bilang kalau aku hilang pun pasti tidak jauh lah, kanan kiri laut kok, bilang. Gitu bercandain kan, biar nggak terlalu tegang. Karena memang kita jadi yang pertama kali perantauan di situ kan. Jadi sedih lah itu. Sekarang nih udah selesai ya? Sekarang alhamdulillah. Udah wisuda? Wisuda bulan 7 ini. Bulan 7 ya? Ya insyaallah. Masya Allah. Jadi kemarin sempat jadi ketua BEM. Angkatan ketua BEM ya. Berarti di bawahnya Bang Rahman. Bang Rahman ya? Iya, Abdurrahman. Sebenarnya diangkat awal tuh jadi ketua media publikasi. Oh gitu. Dan itu pertama kali legalitas HP kita. Kenapa bisa dikasih kebebasan tuh? Dulu kan kami pun sempat ketat lah. Cuman namanya mahasiswa kan sempat curi-curi kesempatan. Kenapa di zaman antum dikasih kebebasan tuh? Karena waktu itu